Penentuan harga atau tarif pelayanan publik. Pelayanan publik yang bisa dijual. Biaya pelayanan publik pada prinsipnya dapat didanai melalui dua sumber, yaitu satu penarikan pajak dan dua penjualan pelayanan tersebut kepada masyarakat sebagai pengguna jasa publik. Beberapa contoh pelayanan publik yang dapat dijual antara lain: 1. Pelayanan penyediaan air bersih, 2. Pelayanan transportasi publik, 3. Pelayanan pos, 4. Pelayanan telekomunikasi, 5. Pelayanan jalan tol, dan pelayanan lain-lain. Dasar penentuan harga atau tarif pelayanan. Hal-hal yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan tarif pelayanan publik antara lain: 1. Pendapatan yang diinginkan, meliputi A. Pendapatan bersih setelah dikurangi biaya atau laba yang diinginkan dari pelayanan tersebut. B. Pendapatan bersih yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan daerah atau PAD. 2. Biaya untuk menghasilkan pelayanan, meliputi A. Total biaya untuk menghasilkan pelayanan, B. Komponen-komponen biaya untuk menghasilkan pelayanan. 3. Produk pelayanan, meliputi A. Harga produk layanan yang logis untuk diterapkan, B. Harga pelayanan yang sudah sepadan dengan kualitas pelayanan, C. Adanya diskriminasi produk pelayanan sehingga diperlukan diskriminasi harga. 4. Pasar pelayanan, meliputi A. Permintaan terhadap produk yang logis untuk diterapkan, B. Pelanggan atau pengguna layanan tersebut, C. Keberadaan produk layanan di pasar yang homogen atau heterogen, D. Persaingan dalam penyediaan pelayanan tersebut. Elastisitas permintaan. Permintaannya elastis apabila terjadi perubahan sedikit saja akan berpengaruh pada volume permintaan. Sedangkan permintaan yang inelastis adalah apabila terjadi perubahan harga tidak akan begitu banyak mengubah volume permintaan. Dalam sektor publik, contoh permintaan elastis adalah permintaan pada barang dan jasa yang merupakan kebutuhan sekunder. Sedangkan yang inelastis adalah permintaan pada barang dan jasa yang merupakan kebutuhan primer atau pokok. Biaya produksi pelayanan. Penentuan harga pelayanan memiliki keterkaitan erat dengan informasi tentang biaya untuk menghasilkan pelayanan. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi dan dihitung secara cermat dan akurat mengenai struktur biaya. Struktur biaya adalah komposisi antara biaya tetap dengan biaya variabel. Pemerintah perlu menekan biaya pelayanan agar mampu memberikan pelayanan publik yang murah dan berkualitas. Metode penentuan harga pelayanan publik. Terdapat beberapa metode dalam menentukan harga pelayanan publik, yaitu 1. Gross margin printing. Penentuan harga dengan metode gross margin printing dilakukan dengan cara menambahkan persentase tertentu di atas harga pokok produk yang dibeli. Persentase ini disebut markup atau margin percent. Meliputi dua komponen, yaitu bagian untuk menutup biaya operasi dan bagian yang merupakan laba yang diinginkan. Contoh, harga pokok suatu produk yang dibeli dari supplier adalah sebesar Rp5.000. Margin yang ditetapkan sebesar 20%, maka harga jualnya yaitu harga pokok produk sebesar Rp5.000, margin 20% dikali Rp5.000 yaitu Rp1.000, harga jual yaitu Rp6.000. 2. Full cost pricing. Full cost pricing adalah penentuan harga jual dengan mempertimbangkan seluruh jenis biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Untuk menghasilkan barang atau jasa, metode full cost pricing dapat diformulasikan sebagai berikut: biaya produksi total ditambah margin dikali biaya produksi total ditambah biaya operasi. Contohnya, bahan baku sebesar Rp10.000, tenaga kerja langsung sebesar Rp5.000, overhead variabel sebesar Rp15.000, overhead tetap sebesar Rp5.000, jumlah biaya produksinya sebesar Rp35.000. Biaya operasi variabel sebesar Rp3.500, biaya operasi tetap sebesar Rp1.500, jumlah biaya operasi sebesar Rp5.000,
Total biaya sebesar Rp40.000. Margin income yang diinginkan 20% dikali Rp35.000, yaitu Rp7.000. Harga jual produk yaitu Rp47.000. 3. Direct cost splitting. Metode direct cost splitting menetapkan harga jual hanya dengan menghitung biaya variabel saja. Metode ini pada umumnya ditetapkan pada produk yang diproduksi tetapi melebihi daya serap pasar karena overproduksi atau bisa juga memanfaatkan kapasitas yang menganggur. Produk tersebut kemudian dipasarkan pada pasar yang berbeda namun dengan tidak merusak pasaran produk di pasaran bebas. Contohnya, bahan baku senilai harga Rp10.000, tenaga kerja langsung Rp5.000, overhead variabelnya Rp15.000. Jumlah biaya variabelnya ada Rp30.000. Marginal income yang diinginkan 20% dikali Rp30.000 ada senilai harga Rp6.000. Harga jual produk jadinya Rp36.000. 4. Time and material pricing. Metode ini banyak digunakan pada perusahaan jasa seperti perusahaan servis kendaraan, notaris, konsultan dan perusahaan jasa lainnya. Metode ini pada prinsipnya bisa diaplikasikan di pemerintahan daerah yang juga memiliki kemiripan dengan organisasi jasa. Dalam metode ini, tarif layanan ditentukan dari upah tenaga kerja langsung, bahan baku dan biaya penolong yang digunakan untuk menghasilkan pelayanan ditambah dengan margin tertentu untuk menutup biaya overhead atau memperoleh laba. Berikut contohnya. Untuk mencetak KTP, untuk setiap kartu yang dicetak, pemerintah mengeluarkan biaya sebagai berikut. Yang pertama ada bahan seperti kertas dan plastik senilai harga Rp1.500. Yang kedua ada upah tenaga kerja langsung senilai harga Rp1.000. Dan yang ketiga ada jasa penggunaan alat cetak dan pres. Harganya Rp1.500. Pemerintah akan mengambil tambahan untuk menutup indirect cost sebesar 25%. Maka tarif pelayanan KTP tersebut adalah bahan bakunya Rp1.500, tenaga kerja langsung Rp1.000, jasa penggunaan alat Rp1.500. Jumlah total biaya itu ada Rp4.000. Marginal income yang diinginkan 25% dikali Rp4.000, Rp1.000. Harga jual produk pelayanan KTP adalah senilai Rp5.000. 5. Subsidized cost pricing. Subsidized cost pricing adalah penentuan harga jual dengan mempertimbangkan seluruh biaya dikurangi dengan subsidi yang diberikan. Metode ini mengurangi atau melakukan markdown terhadap total biaya produksi barang atau pelayanan. Subsidized cost pricing banyak dilakukan pemerintah, misalnya penentuan harga jual listrik untuk penduduk miskin, pelayanan pendidikan, dan sebagainya. 6. Target pricing. Target pricing adalah penentuan harga pelayanan publik yang sudah ditentukan terlebih dahulu, sehingga justru biayanya yang harus ditekan melalui efisiensi. Ada dua sebab terjadinya target pricing. Yang pertama, adanya persaingan yang tajam dalam pasar persaingan sempurna, sehingga harga pelayanan ditentukan pasar. Yang kedua, adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan penyedia layanan publik menjual harga pelayanan pada tingkat tertentu. 7. Marginal cost pricing. Marginal cost pricing adalah penentuan harga jual yang menyatakan harga jual yang dipungut harus sama dengan biaya untuk melayani tambahan konsumen. Marginal cost pricing memperhatikan biaya operasi variabel dan biaya overhead semi variabel yang terjadi ditambah dengan biaya penggantian atas aset modal yang sudah usang dan biaya penambahan aset modal untuk meningkatkan kapasitas produksi yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Prinsip pemulihan biaya.
Organisasi sektor publik tujuan utamanya adalah memaksimalkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun, pelayanan publik yang berkualitas memerlukan biaya. Untuk itu, pemerintah dibenarkan memungut tarif atas beberapa jenis pelayanan. Prinsip ini disebut cost recovery. Cost recovery dapat penetapan harga pelayanan publik, perlu mempertimbangkan keadilan atau equity dan kemampuan masyarakat untuk membayar atau ability to pay. Diferensiasi harga pelayanan publik. Untuk pelayanan publik tertentu, harga pelayanan dapat dibedakan antara pengguna satu dan yang lain. Mereka yang menikmati pelayanan lebih dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi. Sebagai contoh, pelayanan kereta api terdapat 3 kategori pelayanan, yaitu kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Karena perbedaan pelayanan yang dapat dinikmati tersebut, maka dapat diterapkan diferensiasi harga terhadap 3 jenis kelas tersebut.